Halo semuanya, jadi kenalin nama aku Azani Karima Fitri. Jadi hari ini aku ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mengantar ilmu politik. Jadi tugasnya itu membuat sebuah konten, sebenarnya bebas, kontennya apa aja, kayak misalnya infografis boleh, podcast juga boleh, ya pokoknya benar-benar bebas. Bahkan durasinya pun nggak ditentuin, mau sedetik, 5 detik, 1 jam, 5 jam tuh boleh gitu. Ya, serius emang boleh ya guys. Nah, jadi ada 3 pilihan topik atau tema yang materi yang harus kami bawakan. Itu ada ideologi politik, kebebasan politik, dan ada kedaulatan politik. Dan aku memilih ideologi politik. Kenapa ya? Karena menurut aku ini cukup mudah untuk dibawakan. Ya, mungkin langsung aja ke materinya karena memori aku agak penuh guys, mohon maaf. Nah, jadi apa itu ideologi? Ideologi itu sebenarnya gabungan dari 2 kata. Ada idea dan logos. Nah, idea itu gagaran, salah, maaf. Jadi idea itu adalah gagasan, pemikiran atau bisa juga diartikan sebagai cita-cita. Dan logos itu ilmu, logika, atau pengetahuan. Jadi ideologi itu adalah ilmu tentang ide atau gagasan, atau bisa juga dipahami sebagai kumpulan ide atau gagasan yang sistematis dan jadi dasar bagi suatu kelompok atau negara untuk bertindak. Nah, ideologi politik ini sebenarnya terbentuk dari adanya proses gitu loh. Jadi berawal dari banyaknya gagasan atau pemikiran, misalnya kayak keadilan, kebebasan, demokrasi. Nah, gagasan ini kemudian diolah dalam proses politik yang melibatkan aktor politik kayak partai, tokoh, dan pemerintah, dan ajaran atau doktrin politik tertentu. Nah, dari proses inilah lahir suatu ideologi politik yang lebih jelas dan terstruktur. Contohnya kayak kapitalisme, liberal, terus ada komunisme dan sosialisme. Nah, menurut Karl Marx, ideologi politik itu selalu terkait dengan kelas sosial. Jadi terbagi 2 nih ideologi atau jenis ideologi kalau menurut Karl Marx ya. Jadi ada ideologi kelas penguasa, elit, berjuis, pokoknya orang-orang kalangan atas gitu yang ekonominya di atas. Ideologi itu lahir dari kepentingan orang kaya atau penguasa. Misalnya kayak kapitalisme yang cenderung melanggengkan kekuasaan dan keuntungan bagi para pemilik modal. Lalu ada ideologi kelas masyarakat jelata atau proletar. Nah, ideologi yang lahir dari kepentingan rakyat pekerja atau kelas bawah, misalnya kayak sosialisme dan komunisme yang fokus pada kesetaraan dan menghapus penindasan. Intinya bagi Marx, ideologi itu nggak netral, jadi ideologi itu selalu mewakili kepentingan kelas tertentu dalam masyarakat. Jadi kayak ideologi itu selalu berpihak gitu lah mungkin. Nah, terus apa ya? Oh ya, ini. Jadi ideologi itu ada banyak macamnya di seluruh dunia. Jadi kita mulai dari ideologi liberalisme. Nah, liberalisme ini aku yakin udah pada paham lah ya. Jadi ideologi liberalisme ini tuh dia kayak berpatokan pada kebebasan individu dan demokrasi. Terus ada kapitalisme. Kapitalisme ini kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Contohnya kayak sebagian negara industri modern. Jadi berbasis kepemilikan pribadi gitu. Terus ada komunisme. Nah, komunisme ini dia fokus pada kepemilikan bersama, anti kelas sosial, dan pokoknya harus setara gitu, nggak ada kelas sama sekali. Contohnya kayak bekas Uni Soviet dan Tiongkok, meskipun sudah banyak berubah sih sebenarnya. Terus ada sekularisme. Nah, sekularisme ini tuh fokus pada pemisahan agama dan negara. Contohnya kayak Prancis dan Turki sebelum era Erdogan. Lalu ada rasisme.
Ya, gue yakin udah pada tahu rasisme itu apa. Jadi diskriminasi berdasarkan ras. Nah, ini sering muncul dalam sejarah. Misalnya kayak apartheid di Afrika Selatan. Terus ada fasisme. Nah, fasisme itu fokus pada nasionalisme yang ekstrim, bener-bener ekstrim dan otoritarianisme. Biasanya dipimpin oleh diktator. Contohnya kayak Nazi di Jerman yang dipimpin oleh Hitler, dan ada Italia yang dipimpin oleh Mussolini. Terus apalagi ya? Oh ya, terus ada feminisme yang fokus pada kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Yap, mungkin itu aja kali yang aku jelasin. Terus apa lagi ya? Oh ya, jadi kesimpulan kita langsung kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya itu, ideologi merupakan sistem gagasan yang jadi landasan berpikir dan bertindak. Lalu ideologi politik itu adalah hasil dari proses politik atas gagasan yang berkembang di masyarakat. Menurut Marx, ideologi terbagi dua. Ada yang berpihak pada kelas atas atau bourgeois, elit, atau kelas proletar, kayak yang berpihak pada rakyat pekerja. Nah, di dunia itu ada banyak sekali ideologi dengan fokus berbeda, entah itu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta lingkungan juga. Itu aja kali ya materinya. Aku minta maaf banget kalau misalnya ada banyak kesalahan. Kalian bisa koreksi, bisa lewat komen atau misalnya DM IG aku juga boleh, Azani Coffee, bebas pokoknya. So, mungkin gitu aja. Arigatou gozaimasu.